Tubuh manusia adalah sebuah mahakarya, sebuah mekanisme rumit yang bekerja tanpa henti, bahkan saat kita tertidur lelap. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana sepotong roti yang kita makan bisa menjadi energi untuk berlari? Atau bagaimana udara yang kita hirup bisa membuat setiap sel di ujung jari kaki kita tetap hidup? Semua keajaiban itu terjadi berkat kerjasama luar biasa dari berbagai sistem organ. Mereka adalah tim solid yang memastikan mesin kehidupan ini terus berjalan. Memahaminya bukan sekadar hafalan pelajaran biologi di sekolah. Ini adalah cara kita mengenal diri sendiri, menghargai setiap proses yang terjadi di dalam diri, dan pada akhirnya menjaga aset paling berharga yang kita miliki, kesehatan. Mari kita bayangkan tubuh kita seperti sebuah kota metropolitan yang sangat sibuk. Setiap sistem organ adalah departemen vital yang memiliki tugas spesifik namun saling bergantung satu sama lain. Ada departemen logistik dan pengolahan makanan, yaitu sistem pencernaan. Ada departemen transportasi super cepat yang mengantar pasokan ke seluruh penjuru kota, yaitu sistem peredaran darah. Lalu ada departemen energi dan pertukaran udara, yaitu sistem pernapasan. Terakhir ada departemen sanitasi dan pengolahan limbah, yaitu sistem ekskresi. Jika satu departemen saja mogok kerja atau mengalami gangguan, maka seluruh kota akan merasakan dampaknya. Inilah mengapa memahami hubungan antar sistem ini menjadi kunci untuk melihat gambaran besar tentang kesehatan kita. Seringkali kita menganggap remeh proses-proses ini karena semuanya berjalan secara otomatis. Namun, di balik otomatisasi itu ada sebuah orkestra biologis yang sangat kompleks. Dengan menyelami setiap sistem ini, kita akan membuka mata betapa rapuhnya keseimbangan ini dan betapa pentingnya peran kita dalam menjaganya melalui gaya hidup yang sehat, dari makanan yang kita pilih hingga udara yang kita hirup. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Sistem pencernaan adalah titik awal dari semua energi yang kita gunakan. Anggap saja ini adalah dapur pengolahan super canggih di dalam tubuh kita. Memecah makanan dan minuman yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang disebut nutrisi. Glukosa, asam amino lemak. Nutrisi ini nantinya akan diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh untuk tumbuh, memperbaiki diri, menghasilkan energi. Perjalanan makanan melibatkan organ-organ berurutan: mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Mulut, gigi menghancurkan makanan secara mekanis. Enzim dalam air liur memulai pemecahan karbohidrat. Lambung, makanan diaduk dengan asam lambung yang kuat. Asam lambung membantu membunuh kuman. Asam juga memecah protein. Usus halus, organ terpanjang, tempat sebagian besar penyerapan. Enzim dari pankreas membantu pencernaan. Empedu dari hati membantu memecah lemak. Usus besar, menyerap air kembali. Limbah padat akhirnya dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan juga rentan masalah. Maag atau gastritis adalah salah satunya. Gastritis peradang lapisan lambung. Penyebab, pola makan tidak teratur, stres, infeksi Helicobacter pylori. Gejala, nyeri di ulu hati, mual, kembung. Diare, usus besar gagal menyerap cukup air, feses cair. Penyebab diare, infeksi virus, infeksi bakteri, makanan atau minuman tidak higienis. Ini mengingatkan bahwa apa yang kita makan memengaruhi kesehatan internal. Menjaga pencernaan sederhana, kebiasaan sehari-hari. Makan makanan kaya serat, sayuran, buah-buahan. Minum cukup air, makan secara teratur, tidak terburu-buru saat makan, hindari makanan terlalu pedas, asam. Merawat dapur ini memastikan pasokan energi untuk seluruh kota tubuh kita terjamin dan berkualitas. Jika sistem pencernaan adalah dapur, maka sistem peredaran darah adalah layanan kurir super cepat dan super efisien. Ini adalah jaringan sungai yang mengalir ke seluruh penjuru tubuh, membawa semua yang dibutuhkan oleh sel dan mengangkut semua yang harus dibuang. Fungsi utamanya adalah transportasi. Darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel, membawa nutrisi dari usus halus, mengedarkan hormon dari kelenjar, serta mengumpulkan produk limbah seperti karbon dioksida untuk dibuang. Jantung, sang pompa utama, bekerja tanpa lelah memompa darah ke seluruh jaringan jalan tol berupa pembuluh darah, memastikan tidak ada satu sel pun yang terlewat dari pasokan vital ini. Pusat dari sistem ini adalah jantung, sebuah organ berotot seukuran kepalan tangan yang luar biasa kuat. Jantung bertindak sebagai pompa ganda. Satu sisi memompa darah kotor, kaya karbon dioksida, ke paru-paru untuk dibersihkan, dan sisi lainnya memompa darah bersih, kaya oksigen, yang baru kembali dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jalanan yang dilalui darah ada 3 jenis: arteri, vena, kapiler. Seluruh jaringan ini, jika dibentangkan, panjangnya bisa mencapai puluhan ribu kilometer.
Sayangnya, jalan tol dan pompa ini bisa mengalami masalah serius. Salah satu penyakit yang paling ditakuti adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi ini terjadi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi secara konsisten. Hipertensi sering disebut silent killer karena jarang menunjukkan gejala awal, namun dapat merusak jantung, pembuluh darah, dan ginjal secara perlahan. Penyakit lainnya adalah anemia, suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen. Penderitanya sering merasa lemas, pucat, dan mudah lelah. Ini bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, nutrisi penting untuk memproduksi hemoglobin dalam sel darah merah. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah sangat berkaitan dengan gaya hidup. Olahraga teratur, seperti berjalan kaki, bersepeda, dapat memperkuat otot jantung dan menjaga kelenturan pembuluh darah. Mengonsumsi makanan yang sehat untuk jantung, seperti ikan yang kaya omega-3, biji-bijian utuh, serta sayur dan buah, dapat membantu mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi garam berlebih adalah langkah krusial. Merokok merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko pembekuan. Sedangkan garam berlebih dapat menaikkan tekanan darah. Merawat sungai kehidupan ini sama dengan memastikan setiap sudut kota tubuh kita mendapatkan pasokan yang layak untuk tetap hidup dan berfungsi. Sekarang, mari kita beralih dua sistem yang bekerja sebagai tim kebersihan dan penyedia energi udara. Sistem pernapasan, sistem ekskresi. Sistem pernapasan berfungsi sebagai pabrik udara segar bagi tubuh. Tugas utamanya adalah mengambil oksigen dari udara yang kita hirup dan membuang gas sisa metabolisme, yaitu karbon dioksida. Oksigen adalah bahan bakar utama bagi sel untuk menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Tanpa pasokan oksigen yang konstan, sel-sel tubuh, terutama sel otak, akan mulai mati hanya dalam hitungan menit. Proses bernapas yang terlihat sederhana, menarik dan mengembuskan napas adalah sebuah mekanisme vital. Organ utama dalam sistem pernapasan adalah paru-paru. Udara masuk melalui hidung atau mulut, melewati faring dan laring, lalu turun melalui trakea. Trakea kemudian bercabang menjadi dua bronkus, yang masing-masing menuju ke satu paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus, yang berakhir pada jutaan kantong udara kecil, bernama alveolus. Disinilah keajaiban terjadi. Dinding alveolus yang pis memungkinkan oksigen dari udara berdifusi masuk ke dalam darah di pembuluh kapiler, sementara karbon dioksida dari darah berdifusi keluar untuk diembuskan. Proses ini terjadi sekitar 12 hingga 20 kali setiap menitnya tanpa kita sadari. Sementara sistem pernapasan membuang limbah gas, sistem ekskresi bertugas sebagai departemen sanitasi yang mengelola limbah cair dan larut. Fungsinya adalah menyaring darah untuk membuang zat-zat sisa metabolisme yang beracun seperti urea, kelebihan garam, dan kelebihan air dari tubuh. Organ utama dalam sistem ini adalah sepasang ginjal yang bekerja seperti filter agua super canggih. Selain ginjal, organ lain seperti kulit yang mengeluarkan keringat dan hati yang memecah zat beracun juga membantu proses ekskresi. Tanpa sistem ini, racun akan menumpuk dan merusak tubuh dari dalam. Kedua sistem ini tentu tidak luput dari penyakit. Pada sistem pernapasan, asma adalah kondisi kronis yang umum, di mana saluran napas menyempit dan membengkak sehingga menyebabkan kesulitan bernapas, batuk, dan mengi. Pada sistem ekskresi, penyakit yang sering terjadi adalah batu ginjal. Ini terbentuk ketika mineral dan garam dalam urin mengkristal dan membentuk endapan keras di dalam ginjal. Batu ini bisa menyebabkan nyeri hebat saat melewati saluran kemih. Menjaga kedua sistem ini melibatkan kebiasaan baik, menghindari polusi dan asap rokok untuk paru-paru, serta minum air putih yang cukup untuk membantu kerja ginjal. Kerjasama antara pernapasan dan ekskresi memastikan tubuh kita tidak hanya mendapatkan pasokan bersih, tetapi juga dibersihkan dari sisa-sisa yang tidak berguna. Setelah menjelajahi 4 sistem organ yang menakjubkan ini, kita melihat betapa eratnya hubungan di antara mereka. Sistem pencernaan menyediakan bahan baku berupa nutrisi. Sistem pernapasan menyediakan bahan bakar berupa oksigen. Sistem peredaran darah bertindak sebagai kurir yang mengantarkan bahan baku dan bahan bakar tersebut ke seluruh sel tubuh. Terakhir, sistem peredaran darah juga bekerja sama dengan sistem ekskresi. Sistem pernapasan ikut berperan dalam pembuangan sisa metabolisme. Tak ada satu sistem pun yang bisa bekerja sendiri. Mereka adalah sebuah simfoni kehidupan yang harmonis. Keterkaitan ini bisa kita lihat dalam contoh nyata.
Saat kita berolahraga, otot membutuhkan lebih banyak energi. Laju pernapasan meningkat agar lebih banyak oksigen masuk. Jantung berdetak lebih cepat untuk memompa darah kaya oksigen dan nutrisi. Suhu tubuh meningkat sehingga kulit mengeluarkan keringat. Semua sistem bekerja sama secara terkoordinasi. Kegagalan satu sistem akan langsung memengaruhi kinerja sistem lainnya. Sekarang, mari kita uji sejauh mana pemahaman dan penalaran Anda. Pertanyaan-pertanyaan berikut mengajak Anda berpikir kritis dan menghubungkan sebab akibat. Siap? Berikut adalah 5 soal penalaran untuk Anda. 1. Seorang atlet maraton merasa sangat lelah dan napasnya terengah-engah setelah berlari jauh. Mengapa detak jantungnya juga menjadi sangat cepat? Jelaskan hubungan antara sistem pernapasan, peredaran darah, dan kebutuhan energi ototnya. 2. Seseorang mengalami diare parah selama 2 hari. Selain lemas karena kurang nutrisi, dokter menyarankan banyak minum agar tidak dehidrasi dan menjaga fungsi ginjal. Mengapa gangguan pada sistem pencernaan, yaitu diare, dapat membahayakan sistem ekskresi atau ginjal? 3. Pasien penderita anemia seringkali merasa cepat lelah dan sesak napas saat aktivitas ringan meski paru-paru sehat. Mengapa masalah pada sistem peredaran darah ini bisa menimbulkan gejala mirip masalah pernapasan? 4. Saat kita menahan napas terlalu lama, kita akan merasa pusing karena otak sensitif terhadap kekurangan oksigen. Jelaskan alur perjalanan oksigen dari hidung hingga sel-sel otak. Sebutkan peran pernapasan dan peredaran darah. 5. Konsumsi makanan sangat asin dapat membuat haus dan menaikkan tekanan darah sementara. Jelaskan bagaimana kelebihan garam yang diserap pencernaan memengaruhi ginjal dan sistem peredaran darah. Dengan memahami keterkaitan sistem organ ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak untuk kesehatan tubuh kita. Tubuh kita adalah mahakarya yang luar biasa. Mari jaga dan rawat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.